Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi kita itu baru aja nganterkan hasil sekolah. Dan ini aku mau singgah dulu ke pajak gitu ya teman-teman, karena ada yang mau dibeli. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah ini dia, jadi seperti biasa kalau masih pagi-pagi hari itu pasti macet banget ya teman-teman. Itu adalah jam-jamnya sibuk gitu. Jadi yang ada mau pergi kerja, mau pergi sekolah itu semuanya numpuk jadi satu, jadinya macet banget. Nah ini dia, jadi di pajak udah sampai di pajak. Ini aku langsung aja menuju ke tukang ikan ya teman-teman. Jadi aku di sini nemu tukang ikan langganan baru ya. Jadi kalau belanja di sini tuh ternyata untuk belanja minimal 50.000 itu kita dapat dikasih kupon gitu ya teman-teman, voucher gitu. Dan vouchernya itu kalau dikumpulin sampai 10 gitu itu nanti kita ada dapat gratisan gitu. Nah ini dia, aku jadi lagi bingung ya milih-milih ikan, sebenarnya mau beli apa gitu. Dan aku tanya untuk ikan dencis ini, ikan dencis itu harganya 30.000, itu udah ada penurunan ya. Karena minggu lalu itu aku belinya di harga 38.000 dan untuk minggu ini tuh udah 30.000. Cuman kali ini kayaknya aku agak sedikit bosen karena setiap kali belanja mingguan itu selalu nggak pernah ketinggalan untuk si ikan dencis ini. Jadi akhirnya aku beli ikan tongkol aja ya. Untuk ikan tongkol itu harganya 35.000 1 kilonya, cuman aku nggak sampai 1 kilo ya, itu kenanya 25.000. Dan lanjut lagi, ini aku pergi ke tempat tukang pete ya teman-teman. Jadi di sini ada jualan pete. Jadi aku sekalian aja mau beli pete karena emang di kulkas aku itu kebetulan ada sedikit ikan teri gitu. Jadi nanti mau aku masak ikan terinya itu aku campur pakai pete ini. Kayaknya selera banget ngelihat petenya itu montok-montok gitu ya teman-teman. Dan itu juga enak ya kalau misalnya dimasak nasi goreng dicampur dengan pete ini pasti enak banget. Karena pete ini tuh kesukaannya Pak Su ya. Kalau aku mau sih ya, tapi nggak begitu suka banget. Lebih memilih suka dengan jengkol daripada pete. Dan ini lanjut. Jadi ini tuh udah agak siangan. Aku udah mandi juga ya, udah ganti pakaian. Lanjut lagi nih, aku langsung mau bersih-bersih kamar dulu, bersih-bersih tempat tidur. Jadi seperti biasa tempat tidur ini tuh belum ada aku beresin ya dari pagi. Karena ini emang kalau bersihin tempat tidur itu biasanya udah agak siangan. Biasanya tuh aku setelah selesai semuanya baru deh aku untuk yang terakhir itu beresin tempat tidur gitu. Karena untuk adik Ais itu kan bangunnya agak siangan, agak lama. Jadi aku tunggu udah bangun semua baru deh aku bersih-bersihin untuk kamar ini. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, baik yang memberikan komenan positifnya ataupun gak memberikan komenan, itu aku ucapin terima kasih banyak. Buat teman-teman juga yang udah follow IG aku, itu juga aku ucapin terima kasih banyak. Dan yang belum follow itu bisa follow IG aku ya, username-nya mami_nazli, atau bisa klik linknya itu ada di deskripsi box. Ntar yang udah follow pasti bakalan aku follow back. Jadi beberapa hari ini tuh aku lagi sedikit down gitu ya teman-teman. Aku ngelihat itu kok kayaknya view aku agak menurun gitu ya teman-teman. Teman-teman ada yang pernah ngerasain seperti itu enggak sih? Biasanya tuh teman-teman kalau misalnya ngerasa down kayak gitu itu biasanya biar nambah semangat lagi tuh biasanya ngapain sih? Boleh komen-komen di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi ide buat aku juga gitu kalau misalnya lagi ngerasa down gitu ya. Jadi kalau biasanya tuh kalau aku itu ngelakuin lihat-lihat video teman-teman. Kalau misalnya aku lagi down itu aku lihat video teman-teman. Terus aku juga sering ngebacain komenan-komenan positif dari teman-teman semua, itu juga nambah semangat aku. Dan yang paling sering itu aku lakuin adalah kalau misalnya lagi down buat upload video gitu, aku biasanya nonton video ngeliatin gitu ya konten yang ngebahas tentang gaji YouTube gitu. Itu bener-bener nambah semangat aku
banget buat konten lagi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya lagi down, aku suka banget ngelihat konten-konten kreator yang ngebahas tentang gaji YouTube-nya. Itu sumpah bener-bener bikin nambah semangat aku banget. Jadi aku sering banget nontonin yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri tuh gimana sih? Boleh komen-komen di bawah ya untuk sharing-sharing. Nah, ini dia, jadi tadi udah selesai aku sapu-sapu untuk kamarnya, juga udah aku sapu ya, dan aku udah bersih-bersih kamar. Jadi ini lanjut lagi, aku mau setrika pakaian. Dan di sini pakaian itu masih pakaian yang satu hari ketumpuk gitu ya teman-teman. Ini bukan yang bertumpuk berhari-hari gitu, jadi makanya cuman sedikit. Dan ini juga cuman pakaian anak-anak aku gitu ya, kebanyakan. Pakaian kita sih ada ya, pakaian aku dan Pak Su itu ada, cuman kebanyakan itu pakaian anak-anak. Nah, jadi belakangan ini tuh aku lagi gitu, setiap hari aku nyetrika, jadi biar gak ketumpuk gitu ya teman-teman. Tapi biasanya itu kalau memang lagi nggak semangat, itu biasanya juga sampai ketumpuk berhari-hari gitu ya teman-teman. Cuman kalau udah ketumpuk lama itu nanti ya ada aku ngumpulin semangatnya itu agak susah gitu ya. Jadi kalau misalnya masih sedikit itu kan masih semangatnya masih membara gitu, karena pakaiannya itu cuma sedikit yang mau disetrika. Nah, teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Masih pada santai kah atau udah pada selesai beberes, udah pada selesai masak? Boleh komen-komen di bawah ya. Dan jangan bosen-bosen ya nontonin video aku yang ini-ini aja, karena emang video aku itu tentang konten keseharian ibu rumah tangga ya, seperti inilah ya, yang gak jauh-jauh itu dari keseharian ibu rumah tangga, nyapu-nyapu, bersih-bersih rumah, masak, nyuci, ngepel, ataupun setrika seperti ini ya. Kalau konten setrika ini tuh hampir sering banget ya teman-teman, semoga teman-teman itu nggak pada bosen. Nah, teman-teman sering gak sih ngerasa bingung gitu saat lagi dubbing, bingung mau ngomong apa gitu? Aku sering banget ya teman-teman. Jadi kadang itu kalau lagi dubbing itu kadang suka bingung, kadang ngomongnya itu suka berlibet gitu ya teman-teman. Jadi bingung lah pokoknya mau ngomong apa, kadang juga suka lupa gitu. Padahal waktu lagi waktu lagi ngambil video, waktu lagi tag video itu kadang suka mikir gitu, ntar aku bakal ngomong ini deh, ntar aku bakal ngomong ini deh. Cuman ya itu tadi, karena aku itu suka nyetok video gitu ya teman-teman, suka nyetok video. Jadi editnya nggak di hari itu juga, jadi kadang suka lupa gitu ya, apa yang mau diomongin itu suka sering banget itu lupa. Jadi ya kadang mohon maaf lah ya kalau misalnya dubbing aku itu kadang suka belibet gitu ya, ngomongnya nggak jelas gitu ya teman-teman. Nah, itu dia, alhamdulillah aku udah selesai untuk nyetrika pakaiannya. Itu langsung aja aku susun untuk perlengkapan nyetrikanya itu, karena mau aku simpen langsung ya, karena takut aja nanti kalau misalnya setrikannya itu aku biarin, nanti yang ada malah kesenggol anak-anak aku, karena itu kan masih panas gitu ya. Dan lanjut, ini aku mau keluarin dulu jemuran handuk. Jadi seperti biasa kalau siang hari itu selalu aku keluarin ya teman-teman. Jadi biar handuk yang basah-basah itu pada kering gitu kena sinar matahari. Dan itu tadi ada celananya Pak Su gitu jatuh, karena itu digantung di situ ya, jadi aku letakin lagi. Dan lanjut lagi, ini aku sekalian mau sapu-sapu ya, karena emang halamannya ini kotor, teras aku ini agak kotor, jadi ini mau langsung aku sapu-sapu aja, aku bersihin, karena emang aku waktu pagi itu nggak sampai ke teras gitu ya untuk bersih-bersihnya, itu aku cuman di area dalam aja. Jadi untuk yang area di bagian teras, apalagi di depan pagar, itu aku bersihnya itu udah agak siang, baru aku sapu-sapu, baru aku bersihin. Nah, itu tadi ada sampahnya, itu langsung aja aku masukin ke tong sampah gitu ya teman-teman, karena itu biasanya kalau udah siang itu nanti tong sampahnya itu diambil sama si abang tukang sampah gitu. Jadi dia biasanya tuh ngutip sampah itu kalau siang atau enggak kalau sore gitu. Nah, itu aku sekalian, aku juga mau sapu yang di bagian teras ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau nggak aku perlihatkan, kayaknya agak ribet aja, aku mau bawa tripodnya itu keluar, apalagi banyak orang seliweran gitu ya teman-teman. Jadi agak masih sedikit malu gitu. Dan lanjut lagi, di sini ada Ais itu mau minta disisirin, dikucirin gitu, dia minta dikepang 2 gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti inilah ya pekerjaan kita para ibu rumah tangga saat selesai beberes rumah, tapi pasti ada aja yang mau dikerjain, ada aja yang belum siap gitu ya teman-teman. Contohnya seperti ini, untuk ngerjain anak ini kan gak ada selesainya ya teman-teman kalau nggak mereka tidur gitu. Dan biasanya pun kalau misalnya mereka udah tidur itu pasti ada aja yang kita kerjain, entah itu pekerjaan rumah yang lainnya gitu ya. Tapi ya tetap harus semangat lagi, semoga aja semua pekerjaan kita ini menjadi ladang pahala buat kita kelak. Nah, itu dia, adik Ais kelihatan kesenangan banget ya saat aku kucirin gitu, karena emang itu dia request minta dikepang 2 seperti itu. Nah, itu dia
ya, jadi tadi tuh sebenarnya adik Ais itu udah mandi ya, cuman belum disisirin karena emang posisi rambutnya itu masih basah ya, dia keramasan gitu. Makanya ini setelah udah kering baru deh aku mau sisirin rambutnya, mau aku kepang gitu. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.